Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman dan masih tetap di channel Abdurrahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah, di season kali ini saya akan membicarakan masalah nafsu makan teman-teman ya. Karena untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, nafsu makan itu selalu hilang gitu teman-teman ya. Nah tetapi berbeda dengan orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis kemudian sudah mempunyai kesembuhan di awal-awal 90% nafsu makan itu hadir gitu teman-teman ya. Bahkan pengennya itu selalu makan dan selalu makan gitu teman-teman ya. Itu biasanya di abang-abang 90%. Nah tetapi di video kali ini saya akan jelaskan masalah hilang dulu ya. Masalah hilang nafsu makan saat terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah, bagi teman-teman yang sekarang sedang mengalami di fase tersebut, alangkah baiknya kalian tonton videonya sampai habis, jangan di-skip biar kalian itu nanti paham, kemudian kalian itu mengerti, dan kalau sudah mengerti kalian nanti akan berpikir secara logika, berpikir dengan wajar, tidak berandai-andai. Nah itu teman-teman ya, dan ketika kalian sudah berpikir dengan wajar, kalian juga nanti tanpa dikasih tahu bisa menanganinya dengan mudah gitu teman-teman ya. Makanya tonton videonya sampai habis. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian sebelum videonya saya lanjutkan, iklan dulu teman-teman ya. Bagi teman-teman yang baru bergabung, dimohon ya videonya itu di-subscribe dulu, karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan yang warna merah, tulisan subscribe. Biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis terhadap kalian. Kemudian jangan lupa juga tekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya ya, biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ini terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sekarang sedang mengalami gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis hingga membaik ya, apalagi sampai sembuh total. Amin ya rabbal alamin. Ya minimal hanya memberikan motivasi saja, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian yang sekarang sedang mengalami gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis yang sedang tidak nyaman-nyamannya. Nah itu teman-teman ya. Nah kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Untuk nafsu makan, untuk orang-orang yang terkena gangguan asam GERD anxiety psikosomatis itu sangat dominan sekali teman-teman ya. Jadi kalau mau makan itu rasa nafsu makan itu hilang sama sekali gitu teman-teman ya. Kita sudah membayangkan yang nikmat-nikmat saja, itu tetap saja selalu hilang gitu teman-teman ya. Bahkan kita itu selalu merasa kenyang gitu teman-teman ya. Kita tahu ini makanan sangat penting buat kita, tetapi untuk makan itu nggak nafsu-nafsunya gitu teman-teman ya. Jadi udah makan ini, udah disediain ini, nggak ada selera. Disediain makanan ini, nggak ada selera. Nah itu teman-teman ya. Bahkan untuk minum saja itu malas teman-teman ya. Itu yang saya rasakan gitu dulu gitu teman-teman ya. Karena di channel ini saya menceritakan hanya sesuai dengan sepengalaman saya saja gitu. Jadi saya dulu saat terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis selama beberapa tahun memang sering merasakan seperti itu gitu teman-teman ya. Nah makanya ketika waktu itu, karena didasari dengan pengalaman-pengalaman saya yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, akhirnya saya bisa mengungkapkan diri saya sendiri gitu teman-teman ya. Makanya saya ceritakan di video ini hanya sesuai pengalaman saya. Nah itu teman-teman ya, dan semoga saja kalau misalkan bagi teman-teman ada yang mengalami hal tersebut, kalau seandainya sama ya boleh dicoba cara saya gitu teman-teman. Siapa tahu caranya itu bisa sama dengan kalian, dan bisa kalian itu tertangani dan kemudian bisa makan lagi dengan nikmat gitu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya. Nah sekarang untuk nafsu makan kenapa bisa hilang, kita cari dulu penyebabnya gitu teman-teman ya. Karena untuk setiap menangani apapun kita harus kenal dulu sama penyebabnya. Kalau misalnya kita kenal sama penyebabnya, nanti kita itu bisa menanganinya dengan mudah gitu teman-teman ya. Nah untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, nafsu makan hilang itu karena disebabkan karena lambung kita itu banyak gasnya teman-teman ya, masih banyak gasnya gitu teman-teman ya.
Itu yang pertama. Kenapa banyak gas itu bisa menimbulkan nafsu makan hilang gitu teman-teman ya? Karena untuk makan itu nggak ada selera teman-teman ya. Jadi ketika kita makan itu ada rasa mual kalau seandainya kita paksakan gitu teman-teman. Karena kita itu lambungnya itu penuh dengan gas. Nah itu teman-teman ya. Jadi ketika kita konsumsi apapun sebelum kita telan itu suka ada rasa mual gitu ya, pengen muntah lah dan sebagainya. Nah itu yang saya dulu rasakan gitu teman-teman ya. Jadi yang pertama itu karena memang banyak gasnya di dalam lambungnya sehingga bukan sensasi ya, rasa lapar atau nafsu makan itu hilang teman-teman ya. Nah itu yang saya rasakan dulu gitu teman-teman ya. Nah kemudian ditambah lagi ketika ketika asam lambungnya naik ke daerah mulutnya suka terasa asam gitu. Jadi kadang rasa juga tidak nikmat teman-teman ya. Kalau misalnya kita paksakan nih, oh ini lambungnya masih banyak gasnya, tetapi untuk makan nih harus kita paksakan gitu, itu dirasa juga tetap hambar ya gitu teman-teman. Jadi untuk rasa itu ya nggak nikmat sekali teman-teman ya. Kenapa bisa tidak nikmat ya? Karena tadi ya sering asam lambungnya sering naik gitu teman-teman ya. Apalagi kalau kita misalkan kurang sikat gigi, jarang sikat gigi, itu lidahnya itu suka memutih kan ya. Nah itu justru akan membungkus saraf-saraf lidah kita teman-teman. Karena untuk lidah kita itu banyak sekali saraf-saraf rasa ya, kayak macam rasa asam sebelah mana, rasa manis sebelah mana. Biasanya rasa manis itu biasanya di sebelah depan kalau nggak salah di lidah itu, kalau nggak salah gitu teman-teman ya. Nah itu tetapi karena kita terbungkus oleh yang warna-warna putih itu, jadi rasa itu hilang teman-teman ya, tidak terasa oleh lidah kita. Nah itu penyebabnya. Nah itu yang kedua. Kemudian yang ketiga itu bisa karena dari pikiran teman-teman ya. Karena kita banyak pikiran, sering memikirkan tentang penyakit, sering memikirkan tentang sensasi, akhirnya kesenangan-kesenangan untuk makan itu nggak ada sama sekali teman-teman ya. Coba ingat-ingat ketika dulu kalian sebelum terkena gangguan asam lambung dan arthritis psikosomatis, kalau seandainya nafsu makan hilang itu kalian selalu membayang-bayangkan makanan kan ya. Wah kayaknya nih makanan ini pasti enak ya. Nah kayak nih makan ini nih pasti nikmat ya gitu ya. Nah sekarang bayangan-bayangan itu hilang teman-teman ya. Karena setiap hari kita itu membayangkannya itu tentang penyakit, tentang sensasi, sehingga selera makan kita itu ya hilang ya. Nah itu teman-teman. Nah itu biasanya penyebab-penyebab untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan arthritis psikosomatis ketika nafsu makannya hilang. Jadi penyebabnya karena memang banyak gasnya. Kedua karena di lidah itu rasanya itu nggak beraturan ya. Jadi kalau misalnya keluarga bilang itu, ini enak loh, ini nikmat loh, ini manis loh, katanya, ini gurih loh, nggak ada sama sekali di lidah itu ya. Itu yang saya alami dulu gitu teman-teman ya. Nah kemudian yang ketiganya itu bisa dari pikiran teman-teman ya. Jadi untuk memikirkan makanan itu hilang sama sekali. Yang dipikirkannya itu ini tentang penyakit, tentang sensasi, tentang keadaan kita diri sendiri teman-teman ya. Itu biasanya seperti itu. Jadi untuk selera-selera makan itu tidak kita bayangkan gitu teman-teman ya. Nah itu biasanya penyebab-penyebabnya. Nah sekarang untuk ketika kalian sudah tahu penyebabnya, bahwa itu dari banyak gas, kemudian karena memang asam lambung sering naik jadi mempengaruhi lidah gitu teman-teman, area mulut gitu, dan kemudian dari banyak pikiran juga. Kalau seandainya kalian sudah tahu itu penyebabnya, kalian juga bisa menanganinya. Nah itu teman-teman. Oh ini kalau misalkan dari begahnya, gimana nih Pak? Kan ada begahnya, jadi kenyangnya itu bukan kenyang dari makanan, tetapi kenyangnya dari gas. Logikanya biar kalian bisa makan ya gasnya harus dikeluarkan lagi teman-teman ya. Dengan cara seperti apa? Seperti biasa, minum air hangat pelan-pelan. Sering minum air hangat pelan-pelan. Tujuannya biar terpicu sendawanya, itu yang pertama. Yang kedua biar bisa membantu menetralkan asam lambungnya gitu teman-teman. Karena untuk begah itu biasanya lebih dominan, hampir 100% ya, itu disebabkan karena asam lambung tidak normal gitu. Bisa pH-nya atau keasamannya yang bertambah, atau bisa juga kapasitasnya yang bertambah. Nah makanya netralkan dengan minum air hangat pelan-pelan aja, air putih saja. Nah itu teman-teman ya. Dan ketika kalian sudah sering minum, nanti sendawanya juga bisa terpicu, akhirnya bisa sendawa dan gasnya
pasti keluar. Nah itu teman-teman, dan akhirnya kita bisa makan, bisa bisa masuklah makanannya, apalagi yang sering mual itu karena ada dorongan dari dalam yang berasal dari gasnya gitu teman-teman ya. Nah makanya sering minum air hangat aja. Nah kemudian kalau misalkan penyebabnya dari lidah yang memutih karena jarang sikat gigi ya, memutih gitu teman-teman ya, suka ada kotoran-kotoran di lidah itu. Kalau misalnya kita kering itu ada putih lah, itu akibat hawa dari panas dalam. Kemudian bisa juga dari karena kita jarang sikat gigi, akhirnya ya namper ya di area lidah itu, jadi si perasa-perasa di lidah itu terbungkus. Nah itu kalau seandainya penyebabnya itu, kalian bersihin saja gitu teman-teman ya. Kalau yang misalkan sedang merasakan tidak mempunyai rasa nih di mulut gitu ya, coba bersihkan saja bagian gigi, bagian lidahnya. Dulu juga saya gitulah. Jadi ketika ingin menangani rasa di lidah itu, ya lidah saya dibersihkan teman-teman, digosok ya, digosok pakai sikat gigi, dibersihkan lah mulutnya, pokoknya dibersihkan. Nah ketika dibersihkan, alhamdulillah waktu itu juga yang namanya rasa manis lagi gitu teman-teman ya, yang namanya gurih lagi gitu teman-teman, yang namanya asin lagi. Nah itu teman-teman ya, itu logikanya ke sana, dan bertindak wajarnya memang seperti itu gitu teman-teman ya. Karena untuk gangguan asam lambung dan azas psikosomatis, semuanya itu butuh tindakan yang wajar gitu teman-teman, bukan dari pikiran yang negatif. Wah ini udah rasanya udah nggak selera lagi, misalkan saya udah hilang perasaannya nih di mulut nih, yang manis juga udah nggak terasa lagi gitu. Jangan-jangan ini penyakit apa gitu. Nah itu hentikan teman-teman ya, jangan pernah berpikir yang lain-lain, karena kalau misal kalian berpikir yang lain-lain, nanti itu bisa memicu kalian banyak pikiran lagi, stres lagi, akhirnya asam lambungnya nggak normal lagi gitu teman-teman ya. Makanya bertindak wajar dan berpikirlah secara logika. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian kalau misalkan dari banyak pikiran nih, nafsu makan hilang karena dari banyak pikiran, ya stop saja gitu teman-teman ya. Berpikir yang aneh-anehnya stop saja, berandai-andainya stop saja. Toh kita sudah tahu ya bahwa gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis itu tidak berbahaya sama sekali gitu teman-teman ya. Kenapa orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis selalu berpikirnya itu tentang penyakit, tentang sensasi, karena ada trauma tersendiri. Kita takutlah gitu ketika ada sensasi itu menjadi ketakutan tersendiri ya buat kita itu. Takutnya itu sensasi yang terjadi itu menjadi kematian gitu teman-teman. Nah itu yang salah gitu teman-teman ya. Itu pahami saja bahwa itu tidak benar. Apa yang kalian pikirkan saat ini itu tidak akan terjadi gitu teman-teman, karena memang tidak akan terjadi sih ya. Kalau misalnya kalian tahu asam lambung itu apa sih, GERD itu apa sih, anxiety itu apa sih, psikosomatis itu apa, kalau seandainya kalian sudah tahu keempat hal itu, kalian pasti akan paham, oh ternyata gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis itu tidak berbahaya. Karena memang tidak berbahaya sih ya. Kita itu butuh penanganan yang mudah dan simpel, karena semuanya juga itu adalah sensasi rumahan sebetulnya. Nah itu teman-teman, makanya bagi teman-teman yang sekarang nafsu makannya hilang gara-gara banyak pikiran, stop saja berpikirnya gitu teman-teman. Berpikir tentang penyakit, berpikir tentang sensasi, berpikir tentang keadaan kita, stop saja itu. Lakukan saja dengan cara apa? Alihkan pemikiran-pemikiran itu dengan pemikiran-pemikiran yang menyenangkan. Bayangkan saja nanti kalau misalnya kalian sudah sehat lagi, waduh nih kalau seandainya saya sehat lagi, saya itu akan jalan-jalan lagi, akan bersosialisasi lagi dengan orang lain, akan tertawa lepas lagi. Kemudian semuanya serba nyaman, dari mulai makan, dari mulai jalan-jalan, dari mulai tidur, itu juga pasti akan nyaman gitu teman-teman ya. Karena untuk orang-orang yang terkena asam, untuk tidur itu sangat tidak nyaman gitu teman-teman ya. Jangankan untuk tidur ya, dari mulai rebahan saja itu untuk orang yang terkena asam sangat tidak nyaman gitu teman-teman. Itu yang saya rasakan dulu gitu teman-teman. Semoga saja teman-teman tidak ada yang mengalami seperti itu. Tetapi kalau misalkan toh kalian juga mengalami hal yang sama, nggak apa-apa, tidak berbahaya gitu teman-teman. Itu nanti juga akan kembali lagi kayak dulu lagi sehatnya gitu teman-teman ya. Jadi nyaman kalian itu akan kembali lagi. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya. Jadi ketika kalian sudah mengetahui penyebabnya, kemudian kalian juga harus menanganinya dengan seperti itu gitu. Ketika ada begah, keluarkan begahnya.
gasnya keluarkan dengan cara minum air hangat pelan-pelan, nanti makan juga kalian akan berselera lagi. Kemudian yang keduanya, kalau misalkan dari area mulut yang karena memang rasanya hilang, bersihkan saja mulutnya. Kemudian kalau misalnya dari pikiran, stop saja berpikirnya tentang penyakit gitu teman-teman ya. Kalian harus punya prinsip sendiri teman-teman, dan prinsip saya dulu seperti ini teman-teman ya. Orang sakit tidak akan sembuh tanpa makan gitu teman-teman ya. Dan justru orang kena asam lambung dan anxiety psikosomatis bisa mati kalau seandainya tidak makan, dan itu memang logikanya seperti itu gitu teman-teman ya. Jangankan untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, orang sehat saja kalau tidak makan pasti akan menyebabkan kematian. Nah itu teman-teman, makanya kuncinya dimakan. Makanya di video dulu itu beberapa minggu yang lalu saya sempat bikin video judulnya itu makan, apapun yang terjadi makan, minum. Nah itu teman-teman ya, karena motor kita itu sebetulnya dimakan, minum. Nah itu ya, jadi kalau misalkan mobil ya jalannya, atau motor misalnya jalannya dari bensin gitu ya teman-teman ya. Nah kita orang yang orang hidup ya jalannya dari makanan, logikanya ke sana gitu teman-teman ya. Nah makanya ketika kita nanya ke anak kecil saja, dek nih kalau misalkan manusia itu kalau seandainya bisa ada energinya, itu sebetulnya dari apa? Anak kecil saja tahu teman-teman ya, itu dari makanan ya. Nah makanya bagi teman-teman yang sekarang lagi malasnya makan, usahakan apapun yang terjadi, apapun yang kalian rasakan, kalian harus ingat jam makan teman-teman. Sudah waktunya makan gitu teman-teman ya. Apalagi untuk orang-orang yang terkena asam lambung dan anxiety psikosomatis, untuk makan itu justru harus mempunyai harus mengkonsumsi makanan-makanan yang lebih gizinya gitu teman-teman ya. Kenapa orang yang kena asam makannya itu harus mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi lebih? Karena yang gizi-gizi biasa saja itu teman-teman ya, itu tidak terserap oleh tubuh kita teman-teman, karena pencernaannya sedang tidak normal gitu ya. Jadi makanya usahakan untuk orang-orang yang terkena asam dan anxiety psikosomatis, mengkonsumsi makanannya itu harus yang penuh gizinya, harus yang banyak gizinya gitu. Jadi biar energi kita itu terisi terus gitu teman-teman ya. Itu logikanya memang seperti itu, karena ada pencernaan sedang tidak membaik. Jadi mengkonsumsi makanan apapun, gizinya itu tidak terserap dengan sempurna ya. Akalinnya harus sering makan, kemudian gizinya itu harus tinggi gitu teman-teman, biar kebutuhan seluruh tubuh kita itu gizinya itu terpenuhi. Nah itu logikanya ke sana. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian apakah ada trik lain tersendiri ketika sudah begahnya hilang nih? Kalau misalkan begahnya hilang gitu teman-teman, kemudian lidahnya sudah dibersihkan, terus pikirannya juga sudah di-stop, tetapi masih ada juga nih misalkan yang mempunyai nafsu makannya itu tetap hilang. Nah caranya gimana? Kembali lagi kayak dulu lagi kalian ya. Ketika sedang nafsu makannya sudah hilang, coba bayangkan makanan-makanan yang membuat kalian nafsunya ada lagi, nafsu makannya ada lagi. Nah gitu teman-teman, jadi bayangkan kayak dulu lagi lah. Jadi ketika kalian dulu kan sebelum terkena asam, kalau misalkan pengen makan bingung gitu ya mau makan apa, kalian kan selalu membayang-bayang ya. Wah nih kayaknya nih makan ini enak nih. Wah nih kayaknya makan ini enak nih. Bayang-bayang seperti itu gitu teman-teman ya. Memang di awal-awal membayangkan makanan itu nggak ada sama sekali selera teman-teman ya. Jadi ketika sudah dibayangkan juga, untuk selera makan itu tidak ada sama sekali teman-teman ya. Tetapi ketika kalian paksakan, ketika kalian bayangkan terus secara terus, akhirnya nanti nafsu makannya ada lagi teman-teman ya. Karena semuanya juga kembali lagi ya, butuh proses dan butuh penyesuaian dan butuh tahapan. Nah itu teman-teman, itu yang saya rasakan dulu. Jadi dulu juga sama dengan kalian, ketika nafsu makannya hilang itu sudah membayangkan ini tetap aja gitu ya, nggak ada selera makan. Mau membayangkan ini juga tetap nggak ada selera makan. Tetapi waktu itu saya punya prinsip, orang sakit tidak akan membaik tanpa makan gitu. Toh yang di rumah sakit saja diinfus karena untuk masuk ya energinya semuanya, vitaminnya. Nah itu teman-teman ya. Nah kita yang di rumah mau diinfus sama siapa ya, sudah otomatis masukan yang sangat bagus itu untuk tubuh kita itu ya makanan teman-teman ya. Makanya ayo makan, apapun yang terjadi paksakan saja makannya. Tapi Pak, untuk saya makan banyak itu agak sulit karena begahnya masih terlalu besar. Sedikit-sedikit aja ya, akalin saja sedikit-sedikit, yang penting sering gitu.
minimal kalian itu makanan harus masuk. Ingat dulu sebelum terkena aslam, kalian satu hari itu full, satu hari penuh itu kalian makan berapa piring? Hitungnya begitu ya. Jadi kalau misalnya satu hari itu dulu saya sebelum terkena aslam itu makannya itu bisa satu hari full itu bisa nyampe 6 piring Pak atau 5 piring Pak. Nah sekarang bagi aja dalam 12 jam ketika sekarang kalian terkena aslam gitu teman-teman. Jadi bagi saja gitu tiap jamnya itu kita itu harus mengkonsumsinya itu seberapa banyak sih. Yang penting yang 5 piring itu harus masuk dalam satu hari itu. Nah itu teman-teman biar gizinya tetap terpenuhi. Nah itu teman-teman ya, pahami saja ke sana. Nah itu teman-teman ya, video dari saya tentang nafsu makan. Wajar-wajar saja ketika kalian sedang terkena gangguan asam lambung, kena ascites psikosomatis. Nafsu makan itu memang suka hilang, penyebabnya itu sudah saya sebutkan. Jadi kalian itu jangan terlalu berpikir kemana-mana. Biasanya untuk orang aslam itu ya pikirannya selalu kemana-mana. Jujur ya, saya juga dulu seperti itu ketika nggak ada nafsu makan ya berpikirnya ke arah kematian. Waduh ini jangan-jangan saya itu kematian itu tinggal di ambang pintu. Karena sekarang itu Tuhan itu sudah mencabut rasa saya. Kemudian Tuhan itu sudah mencabut emosi saya makan gitu. Selalu berpikir ke sana gitu teman-teman ya. Dah justru ketika berpikir ke sana itu membuat kita cemas lagi teman-teman ya, banyak pikiran lagi, stres lagi, gimana dengan keluarga kalau seandainya saya meninggal. Nah itu teman-teman, dan justru kejadian-kejadian itu atau pemikiran-pemikiran itu bisa menyebabkan asam lambungnya nggak normal lagi, yang akhirnya ya pemulihannya agak lama lagi gitu teman-teman ya. Itu yang saya rasakan dulu gitu. Nah makanya ketika kalian sudah tahu penyebabnya kenapa orang-orang yang terkena asam itu selera makan itu selalu hilang, ketika kalian sudah tahu ya kalian minimal itu tidak ada cemas dan kalian itu pasti akan bisa menanganinya dengan mudah. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman video dari saya tentang seputaran gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis, tentang seputaran nafsu makan selalu hilang. Tetapi kalian gak usah khawatir, nanti juga kalian ketika sudah sembuh di awal-awal atau di fase 90% nafsu makan itu kalian itu pasti hadir lagi, bahkan jarang kekontrol ya. Jadi udah makan juga nih terasa lapar lagi, jam tadi udah makan selang 1 jam itu udah lapar lagi. Nggak apa-apa teman-teman, kalau seandainya kalian ini teman-teman yang sekarang sudah diambang fase 90% kemudian punya kejadian selalu merasa lapar, nggak apa-apa, justru itu bagus. Makan aja lagi, nggak apa-apa ya, minum lagi gitu, itu bagus. Kenapa kalian ketika sudah makan selang 1 jam itu kalian lapar lagi? Itu bentuk respon tubuh teman-teman saat membutuhkan gizi lebih teman-teman ya. Nggak apa-apa, langsung aja makan lagi. Ketika merasa lapar lagi, makan lagi. Ketika pengen minum lagi, itu ya. Dan itu justru akan mempercepat pemulihan teman-teman. Itu yang saya rasakan dulu gitu. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya, sebelum videonya saya akhiri, seperti biasa bagi teman-teman yang sekarang sedang mengalami gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis, semoga saja keadaan kalian yang dulu itu cepat kembali lagi, baik emosinya, baik moodnya, baik semangatnya, baik tertawanya, pokoknya yang kebahagiaan kalian yang dulu itu semoga saja cepat kembali lagi, karena saya tahu persis bahwa keadaan yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Nah itu teman-teman, karena dulu juga saya mengalami ya seperti itu ketika terkena asam, ya rindu ya kejadian-kejadian yang kayak dulu gitu ya, bisa pergi kemana bebas gitu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian doakan saya juga teman-teman ya, agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar masih tetap bisa menemani kalian. Nah itu teman-teman ya. Santikan videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.